Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman Sweet Media yang ada di room ini. Jadi untuk kajian akhir bulan Ramadan di minggu ini itu kita sudah hadir di sini ada Habib Geis. Jadi nanti Habib Geis akan menjelaskan tentang cinta gitu. Jadi mungkin sedikit gambaran nih buat Habib. Jadi ini teman-teman di sini ini mostly masih muda-muda semua nih Habib gitu. Jadi butuh sedikit pencerahan gitu mengenai cinta itu seperti apa sih gitu, dan mostly teman-teman di sini masih single juga dan range umur antara 22 sampai 30-an gitu Habib gitu. Jadi teman-teman di sini butuh buat apa ya, pengen tahu lah gitu Habib tentang cinta itu seperti apa gitu dan harusnya bagaimana, atau ya nanti Habib mungkin akan menjelaskan secara langsung. Oke, teman-teman langsung aja kita berikan waktu untuk Habib bisa sharing ke teman-teman. Nanti setelah selesai Habib sharing, kita akan buka tanya jawab ya Habib ya. Oke, siap. Terima kasih Habib. Dipersilakan untuk waktunya Habib untuk sharing dengan teman-teman dari Sweet Media Habib. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa iqamah wa istiqamah wa al-hasan 'ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Teman-teman dari Sweet Media yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya kita masih bisa sama-sama belajar ilmu agama. Nah, memang salah satu tanda kita dicintai oleh Allah SWT itu adalah kita diberikan pemahaman yang baik soal agama. Jadi kalau kita paham, ya, saya kira kita sebagai seorang muslim mengerti harusnya tidak ada satupun hal yang ada di permukaan bumi ataupun di langit, melainkan ada aturannya di dalam agama. Jadi ibaratnya Allah yang ciptakan semua ini, Allah kasih aturan main. Nah, bahasanya itu Allah kasih apa? Aturan main gitu. How to-nya ada. Nah, tidak terkecuali masalah cinta. Cinta ini saja ada how to-nya. Jadi cinta apabila diaplikasikan dengan memenuhi syarat dan rukun ditentukan oleh Allah SWT, maka cinta itu adalah cinta yang terpuji. Itu dulu ya. Jadi cinta apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya udah kayak sholat memang. Cinta itu ya ada syaratnya, ya ada rukunnya, ada tandanya juga. Ya, apabila cinta sudah dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, maka ya berarti cinta itu adalah cinta yang terpuji. Tapi kalau cinta tersebut tidak dilakukan berdasarkan syarat dan rukun yang sudah ditentukan, ya cinta itu ya bukan cinta. Bisa kita definisikan begitu. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah, cinta itu tidak pernah salah. Jadi memang Allah SWT menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan. Otomatis kalau dikatakan berpasangan harus ada ketertarikan antara satu dengan yang lain. Kalau seandainya cinta itu memang, tentu saja Nabi Adam alaihissalam tidak akan diberikan Sayyidah Hawa. Bayangin di surga. Di surga itu nggak ada istilah bete ya. Di surga tidak ada istilah capek. Di surga tidak ada istilah kesal. Tidak ada istilah marah. Tidak ada istilah kekurangan. Coba bayangkan ketika Allah mensifati surga itu utufuhadaniyah, buahnya dekat. Nah, para ahli tafsir itu menafsirkan bahwasanya apa yang kita mau itu gampang. Jadi kalau biasa kita lihat buah tinggi-tinggi gitu, ini buahnya dekat tinggal ambil. Jadi deskripsinya kurang lebih ya seperti itu.
di sungai yang mengalir tajri min tahtiha al-anhar, ada sungai yang terbuat dari susu, ada sungai yang terbuat dari madu, ada sungai yang terbuat dari macam-macam minuman gitu. Kalau misalkan kita jelasin sama anak kecil yang suka Milo, ya kita bilang aja ada sungai yang terbuat dari Milo, ya. Tapi ini lebih enak lagi gitu. Nah, dan nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada kentut coba. Di tempat yang kita nggak buang angin, gimana mungkin bisa bete kan? Nggak mungkin bete. Tapi ternyata Allah menakdirkan memang harus diciptakan seorang wanita untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Karena memang batin manusia itu tidak bisa untuk sendirian. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Khaldun, memang al-insan madaniyun bi tab'ihi, bahwasanya kita itu memang makhluk sosial, ya makanya kita ya seringkali addicted to social media. Kita seperti orang autis, pegang handphone dari pagi sampai petang, ya bukan pegang Quran tapi pegang handphone. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya kita bersosial media juga kontrol berbahaya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cinta itu tidak haram. Cinta itu tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika orang itu menyaksikan cinta dengan kaifiat atau cara yang salah. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang kisah-kisah cinta yang luar biasa, kita bagusnya ngobrolin tanda-tanda orang yang lagi jatuh cinta. Ya, jadi orang jatuh cinta itu ada simptomnya. Kalau orang lagi jatuh cinta bisa dilihat, bisa ketahuan tanda-tandanya. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau orang sudah jatuh cinta, tandanya adalah dia banyak sekali menyebut-nyebut orang yang dia cintai. Nyebut namanya. Misalkan di sini siapa nih namanya? Di sini ada yang namanya Adnan Hamka Arafat. Di bawahnya ada namanya Airen Rizky. Ini Adnan jatuh cinta dengan Airen. Lagi nyetir. Airen. Atau Dodi Darmawan. Suka dengan siapa nih? Febrila Indah. Dia udah jatuh cinta. Febrila. Gitu-gitu. Pokoknya selalu disebut. Lagi nyetir ngomong, lagi makan ngomong, lagi kerja ngomong. Tiba-tiba tuh terlontar begitu saja. Makanya tanda orang kepada Allah, ya dia banyak menyebut Allah. Ya, ada orang bilang I love you Allah, tapi zikir nggak pernah, berarti dia bohong. Kalau misalkan ada orang bilang I love you, I love you, I love you, I love you di depannya, kemudian di belakangnya dia nggak pernah ingat, itu berarti yang palsu. Itu tandanya. Dan tanda cinta kita kepada Nabi SAW adalah banyak bersolawat kepada beliau. Itu simptomnya orang jatuh cinta. Terus yang kedua, tanda orang jatuh cinta, man ahabba syai'an aktsara min asma'ihi. Kalau orang udah jatuh cinta, salah satu tandanya adalah dia banyak memberikan nama-nama yang unik. Jadi orang Arab itu idza ahabba syai'an aw khafathu aktsaru min asma'ihi. Jadi kalau orang Arab itu suka dengan sesuatu atau takut, akan diperbanyak namanya. Ya, akan diperbanyak namanya. Nah, ini kadang-kadang kan kita kalau misalkan udah jatuh cinta apa? Panggilnya apa? Ayang beb, cutie pie, terus apa lagi tuh? Udahlah, honey bunny lah, apa segala macam. Kadang-kadang panggilannya agak ngegemesin gitu. Tembem, demplon, kalau kata orang Betawi itu. Ya gitu-gitulah pokoknya tuh, ya. Jadi itu udah halo gendut, itu sebenarnya tanda kalau dia tuh cinta dan perhatian. Kalau nggak, ngapain dipanggil begitu? Ya. Jadi cinta sama benci itu jaraknya cuma 4 jari. Apa maksudnya? Tipis jaraknya, cuma 4 jari aja nih, ya. Nggak jauh sama cinta itu jaraknya. Nah, jadi kalau misalkan kita cinta sama seseorang, kita udah jatuh cinta, itu tandanya adalah salah satunya kita udah mulai ngasih nama, si ngangenin, si nyebelin, si ngeselin. Nah, itu tandanya kita berarti jatuh cinta. Nah, itulah sebabnya Allah SWT perkenalkan kepada kita Asmaul Husna. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'min Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya kan? Dikasih kita kenal Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Muntaqim, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Aliyul Azim.
Nama-nama itu akhirnya diperkenalkan kepada kita supaya kita itu lebih mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak mengenal nama-nama Allah, ya susah bagi dirinya untuk mencintainya. Ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Coba bayangkan, kalau kita kenal semua nama Allah, kita tadabburi ya, semua pemberian Allah, Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Nah, begitu pula kalau kita jatuh cinta kepada seorang, pasti kita akan banyak memberikan nama-nama, ya, memberikan nama-nama. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama-nama yang bagus ya. Pada Nabi Muhammad SAW ada Ahmad, ada Muhammad, ya, ada Al-Mutawakkil, banyak itu nama-nama yang menunjukkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi memang di dalam agama ya kalau kita mau kasih nama yang bagus. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang yang kasih nama syaiton. Dikasih nama apa? Syaiton. Kasih nama lagi huruf, gagak. Ada yang kasih nama lagi Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Lata, ya hamba-hamba berhala itulah pokoknya dikasih nama. Nah, itu kan nggak bagus. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ghayyara wahid wa ishrina isman takriban. Ada 21 nama yang dirubah oleh Nabi SAW pada zaman itu. Dirubah ya. Salah satunya sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Nama aslinya itu Abu Syams, kemudian diganti dengan Abu Rahman dan dikasih gelar Abu Hurairah, bapak kucing, karena suka dengan kucing. Jadi tandanya yang kedua itu. Nah, tandanya yang ketiga ini nggak kalah penting. Man ahabba syai'an aktsara min ta'ati. Jadi kalau tanda kita itu cinta dengan seseorang atau orang cinta dengan kita cinta dengan sesuatu, maka akan cenderung lebih taat kepada yang dicintai. Yang mencintai itu akan jadi sering mencintai, lebih taat kepada yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Allah ya artinya kita selalu taat gitu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan seorang istri aku cinta sama suami, terus suaminya bilang, "Mas, tolong itu dilihat di depan pintu ada siapa." Terus istrinya bilang, "Siapa? Sekarang saya lihat." Nah, itu berarti memang cintanya luar biasa karena tidak ditunda-tunda. Nah, masalahnya kalau misalkan suami nih istrinya lagi hamil, terus tiba-tiba istrinya bilang, "Pak, saya mau sate Ajoramon, sate Padang Ajoramon yang ada di dekat Al-Azhar Pusat, dekat Al-Qustu, ya, di daerah sono dah, di daerah sono. Padahal rumahnya di Sumarekon." Nah, kalau suaminya bilang, "Siap mah, kemanapun kamu minta, aku akan jalani, aku akan penuhi," gitu. Zaman-zaman masih awal nikah kan begitu, ya. Tapi kalau udah namanya sate Padang, paling rasanya beda dikit aja, itu artinya kadar cintanya sudah menurun. Sama ketika kita dipanggil buat sholat. Kalau kita dipanggil buat sholat cepat, nah itu berarti cinta kita cepat juga sampainya kepada Allah. Kalau kita dipanggil buat sedekah cepat, itu artinya cinta kita juga cepat sampai kepada Allah. Tapi kalau kita lambat, ya artinya lambat. Semua itu hanya iddia atau klaim-klaim tidak berdasar. Nah, itu ya tanda-tanda orang jatuh cinta. Jadi kalau kita melihat ada kawan kita banyak nyebut seseorang, terus banyak ngasih gelar-gelar, terus kemudian setelah itu mengiyakan apa yang diminta, itu pasti orang itu jatuh cinta. Kalau Anda lihat ada orang sering berzikir, kemudian sering menyebut nama Allah, dan selalu taat kepada panggilan Allah, itu dia cinta sama Allah. Nah, bisa dipahamin ya. Berarti emang ada tanda-tandanya, bukan pepesan kosong ya. Cinta itu apa? Bukan pepesan. Oke, itu kan tanda-tandanya. Nah, sekarang syarat orang jatuh cinta. Syarat orang jatuh cinta adalah dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Itu saja. Syarat orang yang jatuh cinta satu saja, tidak melakukan yang diharamkan Allah. Satu aja itu syaratnya, maka cintanya halal, sah. Meskipun nggak nikah, meskipun nggak bersama, ya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang diuji dengan cinta, dia saling mencintai dan akhirnya tidak bisa bersama, maka keduanya itu dihitung
dan mati, maka matinya itu dihitung sebagai orang yang mati syahid. Jadi kalau misalkan nih teman-teman di sini nih, mana nih ya? Saya mau lihat nama-namanya lagi nih. Oke, ada Abdul Aziz Priyatna. Dia nih sama siapa nih? Dwi Apriliani ya, bukan nama sebenarnya, Bapak bukan nama sebenarnya ya. Jadi demen banget itu. Nah si Dwi juga demen itu sama Abdul Aziz. Cuma nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah disimpan gitu ya, disimpan. Sampai ibaratnya setan aja nggak tahu kalau mereka berdua ini saling mencintai gitu. Karena dua-duanya mungkin introvert dan apa ya, nggak ekspresif, ditahan terus, batinnya sakit, sampai kurus kering terus mati itu ya. Abdul Aziz mati, terus Dwi Apriliani juga mati. Ini bukan nama sebenarnya, bukan Anda ya. Karena saling mencintai, nah itu berarti memang matinya insya Allah mati syahid dan akan dikumpulkan bersama di hari kiamat. Kenapa? Karena cintanya suci. Nah, zaman sekarang orang itu nggak paham soal itu, nggak paham. Cinta itu musibahnya adalah taqwalul qulub bila idzin. Dia kalau udah masuk ke dalam hati, dia nggak pakai izin, nggak pakai ketok pintu. Ente kunci rapet, dia pasti bisa masuk. Gimana zaman sekarang yang dibuka? Dikasih coklat harga 7.500, coklat cap ayam jago. Tahu antum kan coklat cap ayam jago tuh, ya. Yang murah tuh zaman saya SD dulu ya. Coklat cap ayam jago, dikasih coklat cap ayam jago. Makanya buat akhwat jangan mau sama laki-laki yang cuma modal kuota uridu doang. Modalnya kuota doang tuh jangan mau. Ingat, laki-laki sejati dia yang berani mengatakan kapan saya boleh melamar kamu. Kamu tentukan ya, waktunya kapan saya boleh melamar kamu, atau kapan saya boleh nazar melihat kamu sebelum saya memutuskan melamar kamu, kapan saya bisa ketemu bapak kamu. Itu laki-laki baik. Nah perempuan baik dia juga akan mengatakan kalau kamu serius dengan saya, datang ke rumah saya tanggal sekian ultimatum paling nggak ada kejelasan, siap enggak, paling tidak ada kejelasan. Nah, kenapa banyak orang sakit hati? Karena dikecewakan. Nah, salah siapa? Salah dia karena dia membuka sesuatu yang sebenarnya bukan pada waktunya dibuka. Kita kalau buka puasa, sekarang batal nggak? Batal. Karena apa? Belum waktunya. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang menyegerakan sesuatu bukan pada tempatnya dan belum pada waktunya, maka dia tidak akan diberikan dari sesuatu itu ya. Berarti apa syaratnya? Satu aja syaratnya. Apa syaratnya? Jangan melakukan sesuatu yang haram. Ya. Artinya kalau perasaan itu tetap di dalam hati, jihad yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Ini berat loh, bukannya gampang. Ini yang baru gabung, ada namanya siapa nih? Rara. Rara ini suka dengan Muhammad Nur Misyuri. Nah, dia demen. Nah, Muhammad juga demen. Ya, anggap aja kalau enggak ya, anggap aja bukan nama sebenarnya gitu. Akhirnya mereka berdua itu sakit batinnya, nahan. Nah, karena menahan nafsu ini memang salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah SWT, oleh agama, maka mereka dapat pahala. Jadi salah satu ibadah yang tidak ternilai harganya adalah melawan hawa nafsu. Bukankah sekarang kita lagi dilatih untuk itu? Bahkan orang yang sudah berumah tangga, yang sudah suami istri, kalau mereka sudah masuk ke dalam rumah tangga, kemudian masuk bulan Ramadan, nggak boleh berhubungan di siang hari. Bahkan 10 malam terakhir itu hendaknya malah dikhususkan untuk beribadah, padahal halal-halal aja. Bayangkan, mengharamkan sesuatu yang halal untuk sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Apalagi sesuatu yang mudah haram, harusnya kita bisa nahan itu, bisa kontrol. Karena justru itulah nilai ibadah yang sebenarnya. Tapi nggak mesti juga. Kenapa? Karena memang jomblo itu bukan orang yang belum menikah. Ini definisi jomblo versi saya. Ini otentik versi saya. Jomblo itu bukan orang yang belum menikah. Atau orang yang nggak punya pacar. Jomblo adalah setiap orang yang hatinya kosong dari Allah. Baik itu nggak menikah, baik itu belum menikah, atau sudah menikah. Kalau batinnya kosong dari Allah dan masih mencari-cari yang lain, itu masih jomblo.
Berapa banyak para aulia yang tidak menikah. Imam Nawawi, beliau meninggal umur 45 tahun, nggak pernah menikah. Setiap hari minumnya 11 air putih sama kurma 3 butir selesai. Beliau menulis 218.000 halaman. Sampai sekarang dipakai karangannya di seluruh dunia. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu, gaya banget. Enggak ya, benar. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri gitu, ke masjid-masjid ya, di tengah kota, bahkan di tengah kota Melbourne itu ada masjid kecil ya. Di satu gedung ada masjid, mesti ketemu tuh kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawiyah, di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia pasti ada itu kitabnya Imam Nawawi. Artinya kenapa? Beliau memang ya merasa ilmu itu lebih luar biasa dan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Umur 10 tahun saya sudah lihat Lailatul Qadar. Nah, kita udah mau modar, belum lihat Lailatul Qadar, malah masih mikirin apa sih? Mikirin kapan ya nikah, kapan nikah segala macam. Ingat teman-teman, nikah itu bukan masalah waktu. Nikah itu bukan masalah kapan, tapi masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ini teman jombloan dan jomblowati ya, jomblo ngenes ya. Bisa sih nggak ada ngenes ya. Ingat ya, tidak semua pernikahan itu berhasil. Itu Anda harus pahami dulu. Tidak semua pernikahan itu berhasil. Ada pernikahan yang berhasil, ada pernikahan yang tidak berhasil. Jadi jangan Anda lihat itu yang ada di media sosial, yang diposting di media sosial, wah kayaknya mereka bahagia banget ya, apa couple goals. Couple goals itu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pun masih ada masalah. Sekelas Nabi, sekelas Sayyidah Aisyah, masih Allah uji dengan masalah. Ya, apalagi yang sering posting di medsos, ya, apalagi yang sering posting di WhatsApp, sering posting ke masjid itu, ya, bisa menjadi musibah. Karena kenapa? Karena ada penyakit namanya penyakit ain, di mana orang yang melihat itu mungkin saking takjubnya atau saking hasudnya, akhirnya nikmat tersebut diambil. Ya, makanya para ulama itu tidak mau makan makanan yang dibawa atau dibeli dari pasar. Kenapa kok mereka nggak mau makan makanan yang dibawa atau dibeli dari pasar? Jawabannya cukup sederhana sebenarnya. Karena makanan tersebut dia al-at'imatul lati waqa'at 'alaiha uyunul masakin. Jadi makanan yang mata orang miskin itu tertuju padanya, mereka nggak bisa beli, mereka batinnya sakit, akhirnya barokahnya hilang. Makanya mereka nggak mau makan. Kalau kita beli makan ya bagi. Makanya jangan suka posting-posting makanan dong di medsos ya. Jangan suka posting-posting kemesraan juga sama pasangan yang udah nikah ya. Jangan sering-sering begitu. Kenapa? Karena ada orang hasut di luar sana. Misalkan kita lagi di hana masa, terus kita kan biasa orang Indonesia nih ya. Kalau misalkan sebelum makan bukan berdoa atau foto dulu, ya foto dulu kan. Jadi gue lagi di hana masa nih gitu kan. Terus temennya nyaut gitu. Gue boleh datang nggak? Traktir dong, nggak dijawab. Nggak usah posting kalau ngomong traktir gitu kan. Jadi kita juga jangan memancing orang itu timbul rasa hasut, timbul rasa sedih dan lain sebagainya. Ya, ini bahkan sampai derajat di mana memang salah satu tanda hari kiamat itu masjid dihias. Nah, para ulama menjelaskan itu ketika orang masuk ke dalam masjid, orang miskin masuk ke dalam masjid, dia lihat masjidnya mewah, dia bingung. Dia keluar dari masjid, dia tinggal di satu petak 2x4. Di situ ada dia, istrinya, anak. Makanya kalau kita, jangan ini banget lah, jangan nampakin banget gitu. Oh ini saya, begini. Makanya momen pernikahan itu cukup sekali saja sudah diabadikan, bisa hapus lah, ya hapus. Tapi tetap ya kalau sudah nikah itu password harus dipegang, ya. Karena untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Ya password Instagram lah, macam-macam. Baik. Nah sekarang kita mau membahas soal kisah-kisah cinta. Sekarang kisah cintanya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Di antara kita nggak ada yang hidupnya lebih sengsara dari Nabi. Nabi itu hidupnya sangat luar biasa, banyak ujian ya. Lahir nggak punya bapak, nggak punya abah, terus nggak diasuh sama ibunya langsung. Selama bertahun-tahun begitu udah mulai diasuh ibunya, uminya meninggal. Diasuh kakeknya 2 tahun meninggal, ngangon kambing. Tapi Nabi nggak stres, Nabi nggak puyeng, Nabi nggak marah-marah ya, Nabi nggak bikin status I hate this life, I've had enough. Itu nggak ada ceritanya model begitu tuh Nabi SAW tuh nggak ada.
model kita alay-alay gitu nggak ada. Tapi Nabi luar biasa, ya, dagang gitu kan. Nah, kisah pertemuan dengan Sayyidah Khadijah ini juga menarik. Jadi umur 20, ya, Nabi dibilang sama pamannya Abu Thalib, itu ada janda punya bisnis luar biasa. Namanya Khadijah. Dia sedang buka lowongan kerja gitu. Akhirnya orang banyak datang ke situ. Nah, kalau misalkan kamu yang datang ke situ Muhammad, maka pasti dia akan milih kamu. Kenapa? Karena kamu orang yang jujur. Ketika dia datang, Nabi Muhammad datang, Sayyidah Khadijah itu kaget. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orangnya amanah. Nah, ini penting ya, buat laki-laki dan perempuan, kalau kita mau menikah, mau mulai sesuatu, maka tolong pastikan kita mulai dengan orang yang benar. Maka kata para ulama itu kita tidak dianjurkan ya, dilarang, bahkan dilarang, bukan tidak dilarang, menikah dengan seseorang alladzi ishtahara atau ishtahara bizina. Yang emang udah terkenal zina, suka pacaran lah. Pacaran itu kalau nggak zina apa namanya? Ya kan? Kecuali taubat. Misalkan dia sudah taubat, saya janji, ya Allah, saya tidak akan. Taubatnya bukan depan orang itu, depan Allah. Dan tampak di dalam kehidupannya dia taubat. Bukan ganti baju, ya ganti baju mah gampang. Ya, tinggal panggil penjahit, beli kain yang bagus, bikin. Tapi yang dimaksud di sini taubat di hadapan Allah SWT. Ya Allah, saya benar-benar nggak mau lagi bikin dosa. Nah, itu yang diharapkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, artinya sebelum kita itu menikah dengan seorang, kita harus lihat juga orang ini siapa. Karena kita kan mau mengarungi kehidupan bersama orang ini. Bukan artinya kita nggak boleh menikah dengan orang yang katakanlah kualifikasinya itu di bawah standar. Misalkan kita agamanya pintar, dia agamanya nggak pintar, itu kan di bawah standar. Bukan artinya kita nggak boleh nikah sama dia. Meaning, berarti kita harus tahu bahwasannya ada hal-hal yang bakalan kita hadapi nanti. Ada hal-hal yang bakalan kita hadapin. Jadi kita nggak bisa tuh, ya udahlah, dia kan orang baik. Orang baik tahu dari mana? Makanya para ulama itu mengatakan, kalau kamu mau tahu orang itu seperti apa, ajak dia safar 3 hari, 3 malam. Maka cara paling bagus kalau bisa ya, bukan satu kewajiban, ya kita punya mahram, ajaklah calon suami kita jalan dan mahram kita jalan kemana, ke Bandung atau kemana 3 hari, biar tahu baca Quran apa enggak, sholat atau enggak, sholat malam atau enggak. Paling kan tahu gitu cara bermuamalahnya seperti apa, sopan enggak. Kelihatan itu nggak bisa ditipu. Pegang handphone terus atau pegang tasbih, zikir atau enggak. Yakin kita jadi bisa nilai gitu. Jangan kita tuh gampang gitu memberikan diri kita kepada seseorang. Antum belum menikah soalnya. Antum kalau sudah menikah itu adalah one way ticket. Jadi jangan dianggap orang nikah itu yuk kita nikah. Nanti kalau kita nggak cocok, kita cerai aja ya. Nggak bisa model begitu mah. Ya. Nggak ada model-model seperti itu ya. Jadi pacaran itu diharamkan, kemudian nikah itu adalah akad mu'abbad atau akad yang terjadi selamanya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW diterima dan diutus untuk membawa kafilah dagangnya Sayyidah Khadijah. Membawa kafilah Sayyidah Khadijah, akhirnya Nabi SAW sukses besar, diperhatiin sama Maisarah. Maisarah itu nama cowok, bukan nama cewek ya. Itu di Arab. Kalau di Indonesia tambahin Siti, Maisarah jadi perempuan. Ya. Nah, jujur, amanah, kemudian cerdas orangnya, ya, kemudian juga apa adanya. Nah, ketika pulang untung besar, Sayyidah Khadijah ini memendam cintanya. Lihat, ini janda, tapi janda ini jangan dibayangin sama janda orang Jakarta. Jandanya Sayyidah Khadijah ngelebihin perawan. Jandanya Sayyidah Khadijah ngelebihin perawan, cantiknya luar biasa. Kalau nggak cantik, cucu-cucunya nggak mungkin ganteng kan begitu. Kalau saya biasa aja. Lihat habaib yang lain kan pada ganteng-ganteng. Ya. Kan artinya begitu. Indah Sayyidah Khadijah. Ayo orang tuh pada ngantri semua pengen ngelamar Sayyidah Khadijah. Janda 2 kali anak 4. Nah loh, janda 2 kali anak 4. Nah Sayyidah Khadijah ini kan bingung gitu. Gue demen banget nih sama Rasulullah, sama Muhammad SAW. Gue demen banget. Cuma gimana? Takut ditolak. Karena pernah ada kasus di antara keluarga Sayyidah Khadijah namanya Ruqayyah bintu Naufal, pernah datang menyatakan perasaan cinta kepada bapaknya, abangnya Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah,
tapi ditolak. Akhirnya Syed Abdullah nikah dengan Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Jadi takut ditolak lah ya, takut ditolak gitu seperti sepupunya. Akhirnya Sayyidah Khadijah curhat lah, karena udah nggak tahan, curhat sama temennya namanya Nafisah bintu Munabbih. Curhat sama Sayyidah Nafisah bintu sahabatnya Nafisah bintu Munabbih. Akhirnya barulah Nafisah ngomong, Muhammad, nyindir gitu. Bagaimana nih pendapat kamu? Kalau kamu diundang oleh seseorang yang di dalamnya itu ada kemuliaan, kehormatan, harta, dan juga cinta. Anda tahu nggak reaksi Nabi Muhammad? Tilka Khadijah wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah, itu pasti Khadijah. Itu reaksi Nabi. Ya langsung mau. Maharnya Nabi berapa? 500 dirham. 50-40 juta lah maharnya. Bayangin tuh, gembala kambing ngasih mahar 40 juta. Umur berapa? 25. Umur 25. Ya, bahkan ada yang mengatakan 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta ya 4 miliar. Kalau 1 ekornya 40 juta. Bayangin, ngang kambing, dagang kain, dagang makanan. Tapi bisa sukses. Kenapa? Ya karena menjauhkan dirinya dari hal yang tidak penting. Nabi. Jauhkan dirinya dari hal yang tidak penting, akhirnya bisa sukses. Makanya nih, saya kasih ingat ya sama ente yang masih jomblo ya. Biarin aja orang pacaran. Ente nggak usah ngiri sama orang pacaran. Jangan ngiri sama orang pacaran. Jangan ngiri. Jangan juga ngiri sama orang nikah. Ngiri kalau misalkan diri Anda itu melihat orang yang soleh atau orang yang solehah, hidupnya bahagia, tidak bermaksiat kepada Allah, itu baru ngiri. Itu baru ngiri. Jadi melihat orang yang menikah ya, alhamdulillah. Karena kenapa? Mereka sudah keluar dari jalur yang haram, tapi bisa jadi masih di dalam ujian. Mereka orang menikah itu. Ini aneh nggak lagi curhat. Ini aneh nggak lagi curhat. Ini fakta. Ini fakta. Di dalam keluarga manapun pasti terjadi. Kecuali keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Walau satu kali nggak pernah ada masalah. Ya, keluarga yang sangat sempurna. Nah, itulah ya teman-teman. Akhirnya nikah mereka. Bayangin, ini cintanya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad, ini setan aja nggak tahu itu. Saking luar biasa indahnya. Bisa cintanya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis dua orang yang musyrik. Ketika sudah bertobat, diterima dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu cinta. Cintanya Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu juga sama. Cinta itu. Menerima. Cinta itu berani untuk menerima kekurangan pasangan karena Allah. Mencari pasangan hidup supaya punya tujuan hidup yang sama. Life goals. Ingat, hidup bukan dunia ya. Tolong bedakan antara ad-dunya wal haya. Lazim tufarriq baina ad-dunya wal haya. Bedakan dunia dengan hidup itu. Kalau dunia ini tempat kita sekarang. Dunia itu dari kata dana yadnu, rendah. Dunia itu apa? Rendah. Kalau haya itu hidup, kita akan hidup sampai abadi. Nah, apakah kita mau menghabiskan hidup kita di akhirat sendirian, sementara orang yang kita cintai masuk ke dalam neraka? Atau jangan-jangan kita yang masuk neraka, dia masuk ke dalam surga? Maka carilah pasangan yang terbaik. Kalau misalkan udah proses perkenalan, tembakan pertanyaannya nih biasanya nih begini. Kalau kasih tahu saya tentang kegiatan kamu dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Tolong kasih tahu saya yang jujur. Ya, sampaikan itu, tanya itu. Ya nanya bukan langsung ya, artinya kalau misalkan saya laki, bawa anggota keluarga saya yang perempuan untuk nanya. Kalau misalkan Anda perempuan, bawa anggota keluarganya yang laki untuk tanya kepada calon Anda yang laki tanya. Ya, nanti akan ketahuan tuh bangunnya jam 7. Ya paling nggak kita tahu tuh orang nggak sholat subuh tepat waktu. Paling tidak kita tahu orang itu tidak sholat subuh tepat waktu. Nah, kemudian setelah kita tahu kan kekurangan-kekurangannya, ya kita bisa mempunyai satu gambaran bagaimana sebenarnya kita akan menjalani sebuah kehidupan berumah tangga itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi cinta itu tidak haram, cinta itu harus diperjuangkan selama memenuhi syarat dan kriterianya, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Jangan sampai juga zina hati, ya.
batin dipenuhi dengan dia, dadanya sesak, kemudian jadi malas sholat, itu zina hati sudah, ya. Jangan sampai kita menjalani kehidupan yang seperti itu. Maka kalau memang kita sudah punya itikat yang kuat, kita sudah menentukan siapa calonnya, baru sholat istikharah, kita berdoa kepada Allah, kita minta. Kalau memang kita sudah siap, kita katakan kesiapan kita, udah bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan nggak diterima, ya sudah, masih ada tetangganya kan begitu. Ingat, bunga tidak cuma setangkai, kumbang juga tidak cuma seekor. Bunga tidak cuma setangkai, wanita bukan cuma satu, wanita banyak. Kumbang tidak cuma seekor, laki bukan cuma satu, laki banyak. Allah lahu khazainus samawati wal ardh. Allah itu punya berangkasnya langit dan bumi. Nah, sekarang pada saat kita berpuasa, kita minta sama Allah, semoga Allah mudahkan jodoh kita, mudahkan rezeki kita, dan kita diberikan jodoh-jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang yang terjebak di dalam gua. Salah satunya, dia bisa dikeluarkan dari dalam gua itu kenapa? Karena dirinya tidak mau berzina. Laki-laki ini sudah terlanjur jatuh cinta kepada salah seorang anggota keluarga jauhnya. Tapi perempuan ini nggak mau sama dia. Ketika datang paceklik, akhirnya dia kasih emas dengan catatan, dengan syarat dia tuh harus mau dizina itu perempuan. Akhirnya ketika mereka sudah nggak pakai baju apa-apa, perempuan itu bilang, laki-laki tersebut meninggalkan emasnya dan dia tinggalkan perempuan itu, dia taubat kepada Allah SWT. Dan taubatnya diterima, itu orang yang mulia. Maka kalau misalkan teman-teman di sini ada yang udah pernah pacaran, Allah Maha Pengampun. Kalau ada teman-teman yang belum pacaran, ketahuilah, Anda jangan merusak harga diri Anda. Jangan merusak kehormatan Anda. Jangan merusak kehormatan orang tua Anda. Nah, insya Allah, kalau kita berhasil melakukan hal-hal ini, kita polis diri kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, sholat tepat waktu, baca Quran, terutama banyak baca sholawat kepada Nabi SAW, insya Allah jodoh kita akan dipermudah dan kita dijauhkan dari setan-setan yang bergentayangan yang berusaha untuk memanfaatkan katakanlah kelemahan kita, memanfaatkan kita punya kelemahan supaya dia bisa mengambil some advantage, ya, mengambil beberapa keuntungan dari kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang lemah, akhirnya didatengin sama perempuan, diambilin hartanya, dikuras, perhatiannya, nggak sempat ibadah, nggak sempat bakti sama orang tua. Perempuannya, karena nggak nikah-nikah, didatengin sama laki-laki, akhirnya dirampas kehormatannya. Apakah Anda mau jadi orang seperti itu? Maka pada hari ini, tanggal 26 Ramadan, marilah kita ikrarkan putus. Ya, kalau di sini ada yang pacaran, udah putusin aja. Kalau mau dilanjutin, cukup dengan tali pernikahan. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan. Oke, baik Habib. Oke, teman-teman silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung aja tanya ke Habib dan waktu buat teman-teman bisa dipersilahkan untuk bisa ngobrol langsung dengan Habib. Ini agak malu-malu Habib biasanya kalau pertanyaan seperti ini Habib. Boleh? Gini aja, caranya gini. Saya punya kawan saya begini, nah itu caranya. Jadi nggak ketahuan amat itu. Jadi teman saya gitu ya, Habib ya. Punya saudara, saya punya teman, nah gitu. Siap. Oke, kalau enggak mungkin bisa chat aja di kolom chat, nanti saya akan coba sampaikan ke Habib. Silakan. Ya. Nah, putusin aja. Kalau yang udah pacaran berarti putusin aja gitu ya, Beb ya? Nah, putusin aja, jangan ragu-ragu. Ingat deh, dia bilang, kalau kamu putusin aku akan bunuh diri. Bilang sama dia, lu mau di mana bunuh dirinya biar gue jorokin sekalian gitu. Jadi jangan takut ya. Kalau Anda tinggalkan sesuatu karena Allah, itu bukan urusan Anda lagi. Jadi Anda nggak punya kewajiban untuk menikah. Ingat, wanita, Anda udah pacaran, itu laki-laki nggak punya kewajiban menikahi Anda. Dia berhak untuk menikahi orang lain. Dan kesalahan itu jatuhnya ke kita. Kenapa? Karena kita begitu saja percaya dengan janji dia. Begitu juga laki-laki, ditinggalin nikah sama orang lain. Ya memang itu sudah takdirnya Allah. Kenapa juga kita salah mau memberikan hati kita kepada diri.
Ya, walaupun memang yang terbaik cara untuk menggugurkan dosa orang ketika sudah pacaran adalah menikah dan bertobat. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, ditunggu sebentar ya Ustadz ya. Ini malu-malu biasanya. Saya mau tanya, boleh? Boleh, silakan Febri. Jadi gini, yang sering kita tahu itu Tuhan itu maha membolak-balikan hati, gitu. Nah, kalau untuk perihal cinta, seperti apa sih Tuhan itu membolak-balikan hati? Apakah nanti bisa hilang cintanya, atau nanti bisa berpaling cintanya, atau seperti apa? Sekian. Ya, karena ya baik, manusia itu makhluk itu cirinya satu, berubah-ubah. Jadi memang perasaan itu berubah-ubah. Itu memang sudah cirinya makhluk. Mau apa lagi? Dan Allah itu mutasorrif, artinya berhak untuk membolak-balikan bukan cuma hati, bahkan Allah membolak-balikan bumi dan langit ini Allah berhak melakukan itu. Karena Allah yang punya. Tapi Anda harus husnuzon sama Allah. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang jujur. Daripada Anda mikirin orang lain, mikirin sesuatu yang Anda nggak bisa jangkau, bahkan kalau Anda buka tubuh seorang laki-laki, Anda potong itu dadanya, Anda belah, Anda tidak bisa menemukan perasaannya. Jadi sesuatu yang Anda nggak bisa gapai, Anda nggak usah pikirin. Anda pikirin bagaimana muamalah Anda dengan Allah. Bagaimana penghambaan Anda dengan Allah. Itu fokus Anda. Kalau Anda sudah fokus di situ, maka Allah akan berikan Anda hadiah dari hal yang Anda tidak pernah sangka. Doa Anda tidak diijabah. Kenapa? Karena Allah masih merindukan doa-doa Anda, dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari Anda, dari apa yang Anda berikan. Gitu ya. Jadi, kalau Anda fokus sama hati manusia, Anda nggak akan bisa menyenangkan. Itu Allah yang mengatakan. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu punya harta sebesar planet, terus kamu kasih untuk menyenangkan manusia, tidak bisa. Sekarang mbaknya punya harta satu planet, enggak? Mbak Febrilia punya harta satu planet, enggak? Enggak. Otomatis nggak bisa menyenangkan. Jadi Mbak harus senangkan dulu Allah, nanti biar Allah yang menyenangkan. Tanggung jawab Mbak. Tanggung jawab nanti Allah yang akan mengurus orang itu. Kalau dia berkhianat, Allah akan buka topengnya. Kalau dia berbuat maksiat, Allah akan buka topeng. Jadi Mbak tenang saja. Fokus dengan Allah, hidup Mbak akan bahagia, akan tentram, dan akan dipenuhi dengan kesenangan. Baik. Sudah cukup. Lagi yang mau tanya? Sudah, Mas. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain dipersilakan. Oke, dipersilakan teman-teman untuk bisa bertanya. Sepertinya pada Malu-malu Ustadz di siang hari. Jadi daripada merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupanku gitu. Ya Rabb, ya Rasulullah. Saya deh yang boleh Ustadz yang bertanya Ustadz. Ya, Ustadz gimana sih Ustadz kalau misalkan biar merawat cinta terus tapi istilahnya ini kepada pasangan gitu ya Ustadz dan sudah menikah gitu dan istilahnya kan karena kan tadi Habib bilang maksudnya ini akan sampai selamanya gitu kan. Nah itu gimana sih bisa biar merawat rasa cintanya gitu Habib? Ya. Bismillah. Jadi kalau kita lihat banyak orang plesiran keluar negeri, banyak orang plesiran ke sana sini.
namanya orang pelesiran kan pasti balik lagi ke keadaan normal ya. Kesenangannya itu hanya sesaat aja. Jadi ya balik lagi ke hatinya. Hatinya itu bahagia nggak gitu, dekat dengan pasangannya itu. Jadi cinta bahasa Arab macam yang namanya mawaddah. Kalau cinta mawaddah ini pengennya bareng-bareng dulu. Ada cinta yang namanya rahmah. Rahmah ini punya kecenderungan memaafkan. Oke lah, nggak apa-apa, toleran lah. Ya. Ini diantara nama-nama cinta di dalam bahasa Arab. Nah, untuk mendapatkan mawaddah dan juga untuk mendapatkan rahmah, maka kita harus kembalikan ke Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena Allah yang menciptakan mawaddah dan rahmah itu. Jadi masing-masing berdoa. Kita kadang-kadang pengen cinta, kita lebih percaya usaha kita dari doa kita kepada Allah. Kita lebih percaya usaha kita dari sholat kita. Kita lebih percaya usaha kita dari zikir kita. Yang betul lah kita sholat, kita zikir, kita bermunajat kepada ya Allah, tolong dong jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia, saling mencintai, saling toleran, saling memahami, dan sama-sama berusaha untuk jadi lebih baik. Sholatnya jadi lebih khusyuk, baca Qurannya jadi lebih banyak, lebih bagus. Kemudian memahamkan masing-masing ilmu agama, kalau nggak tahu juga belajar. Akhirnya hidup itu jadi punya tujuan. Nggak berat menjalani hidup itu. Dan memang pada aplikasinya, seorang laki-laki memang menjadi pengatur. Jadi sebagai seorang laki-laki itu harus mengatur semuanya, ya mengatur keuangan, kemudian mengatur jalannya rumah tangga, meneliti bagaimana istri di rumah, anak seperti apa, bagaimana kondisi ibadah mereka kepada Allah, itu kita harus juga mawas diri lah, dan kita perbaiki diri kita dari sekarang. Nah, insya Allah kalau kita melakukan hal-hal tadi, satu, tawakal sama Allah, dua, banyak ibadah, tiga, selalu berdoa agar Allah memberikan yang terbaik, dan Allah jaga rumah tangga kita, yang keempat, dekat dengan majelis ilmu, majelis zikir. Terus juga yang kelima, tetap ada tatanan rumah tangga yang sebenarnya di mana suami itu memang kepala rumah tangga mengatur. Nah, insya Allah semuanya. Tapi kalau tadi meskipun punya uang, hidupnya tidak akan tenang. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Habib. Oke, silakan teman-teman bisa langsung ditanyakan ke Habib. Kalau mau nikah jangan ditunda-tunda. Kalau mau menunda pernikahan, hendaknya ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Kalau sudah memang takut zina, lebih baik segera menikah, ya. Itu saja saran saya buat teman-teman yang jomblo. Tapi jangan pula terburu-buru, jangan pula ikut-ikutan, dan bagi yang sudah menikah jangan suka ngebully. Karena kenapa? Jomblo itu kan orang-orang yang terzolimi. Kalau mereka terzolimi kan doanya mustajab. Ya kalau mereka doanya baik. Kalau mereka doa supaya keluarga kita berantakan gimana? Ya, jadi jangan kita yang nggak jomblo itu, yang udah nikah tuh membuli orang-orang yang jomblo. Saya kira begitu saja ya Mas Yoga ya. Ya, siap Ustadz. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, langsung ditutup dengan doa aja kali ya Habib ya, untuk menutup kajian ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan kelewat gitu, aduh tadi kelupaan gitu, nanti mungkin saya akan coba hubungi Ustaz Syukron untuk bisa tanya. Bisa follow Instagram saya. Siap. Nanti bisa tanya lewat insya Allah. Siap. Instagramnya apa Habib? Mungkin boleh di-mention Habib. Instagramnya Habib Gaze Official. Ini mungkin saya kasih lihat. Oke, siap. Terima kasih Habib. Ya. Oke, boleh. Kita berdoa. Siap. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah masyayikina jami'an wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta taqana tulakhir wa anta tadfa'ana kulla syurur ya farijahan ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir warham ya dafi'al bala'i Allah ya dafi'al bala'i rahman ya dafi'al bala'i idfa'na bala' min jamil bala'i fid dunya wa dunya wal akhirah wa subhanakallahumma wa tahiyyatuka salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya doakan di tengah bulan Ramadan ini semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, kemudian diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, terima kasih Habib. Terima kasih buat teman-teman Sweet Media yang sudah hadir di sini juga. Jadi untuk kajian hari ini saya tutup aja dan semoga apa yang diberikan Habib di sini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.